Hai semuanya, pernah merasa hidup makin ribut justru karena terlalu banyak bicara, terlalu sering menjelaskan diri, dan terlalu sibuk membuktikan sesuatu ke orang lain? Di titik tertentu, fokus pada diri sendiri dan memilih diam bukan tanda kalah, tapi bentuk kendali paling dewasa atas hidup yang kita jalani. Fokus pada dirimu dan tetaplah diam terdengar sederhana, tapi bagi banyak orang justru terasa berat. Kita hidup di zaman di mana semua orang merasa harus didengar, harus dilihat, dan harus diakui. Media sosial mendorong kita untuk terus bereaksi, menanggapi, menjelaskan, dan membela diri. Setiap pendapat seolah wajib dibalas, setiap kesalahpahaman harus diluruskan, dan setiap kritik harus dijawab. Padahal, semakin sering kita terpancing, semakin terkuras energi kita. Banyak orang tidak sadar bahwa kelelahan mental yang mereka rasakan bukan hanya karena masalah hidup, tapi karena terlalu banyak suara yang mereka izinkan masuk ke kepala mereka. Disinilah pentingnya memahami bahwa fokus pada diri sendiri bukan berarti egois, dan diam bukan berarti lemah. Ketika kita terlalu sibuk memperhatikan penilaian orang lain, hidup perlahan berubah menjadi panggung. Kita mulai mengukur nilai diri dari tepuk tangan, komentar, atau validasi eksternal. Tanpa sadar, arah hidup pun ditentukan oleh ekspektasi orang lain. Kita jadi mudah goyah, mudah tersinggung, dan mudah merasa tidak cukup. Fokus pada diri sendiri berarti mengembalikan kendali itu ke tangan kita. Artinya kita berhenti menjadikan reaksi orang lain sebagai kompas utama dalam hidup. Kita mulai bertanya, apa yang benar-benar penting untuk kita, bukan apa yang terlihat penting di mata orang lain. Diam seringkali disalahpahami sebagai ketidakmampuan atau ketakutan. Padahal diam justru membutuhkan kekuatan. Dibutuhkan kedewasaan untuk tidak membalas setiap provokasi. Dibutuhkan kepercayaan diri untuk tidak menjelaskan diri kepada semua orang. Tidak semua orang perlu tahu rencana kita, proses kita, atau alasan dibalik pilihan hidup kita. Ada hal-hal yang cukup kita pahami sendiri. Ketika kita terus merasa perlu membuktikan sesuatu, itu seringkali bukan karena orang lain menuntut, tapi karena kita sendiri belum benar-benar yakin dengan diri kita. Fokus pada diri sendiri juga berarti jujur melihat ke dalam. Kita berhenti sibuk menilai hidup orang lain dan mulai memperhatikan apa yang sedang terjadi dalam diri, apa yang sebenarnya kita kejar, apa yang selama ini kita hindari, apa yang membuat kita lelah tapi terus kita pertahankan. Proses ini memang tidak selalu nyaman, tapi justru disitulah pertumbuhan terjadi. Banyak orang memilih ribut di luar karena tidak siap menghadapi sunyi di dalam. Padahal, ketenangan lahir dari keberanian untuk duduk bersama pikiran sendiri tanpa gangguan. Dalam diam, kita belajar mengamati. Kita melihat pola, memahami emosi, dan menyadari reaksi-reaksi yang sebelumnya otomatis. Kita mulai paham kapan harus bicara dan kapan lebih baik menahan diri. Diam bukan berarti menekan perasaan, tapi memberi jarak agar kita tidak bereaksi secara impulsif. Banyak konflik membesar bukan karena masalahnya besar, tapi kata-kata yang keluar terlalu cepat tanpa dipikirkan. Dengan memilih diam, kita memberi ruang bagi akal sehat untuk bekerja sebelum emosi mengambil alih. Ketika kita fokus pada diri sendiri, kita mulai menyadari bahwa tidak semua opini layak mendapat respons. Tidak semua orang berbicara dengan niat memahami. Ada yang sekadar ingin menang, ingin memancing emosi, atau ingin merasa lebih unggul. Menanggapi semua itu hanya akan menyeret kita ke dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya. Diam dalam konteks ini adalah bentuk seleksi. Kita memilih dengan sadar kemana energi kita dialirkan. Kita berhenti membuang tenaga untuk hal-hal yang tidak membawa kita kemana-mana. Fokus pada diri sendiri juga berarti menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu tidak masalah. Selama ini banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa disukai semua orang adalah tanda keberhasilan sosial. Padahal itu hampir mustahil. Setiap orang membawa latar belakang, nilai, dan luka masing-masing. Persepsi mereka tentang kita seringkali lebih mencerminkan dunia batin mereka sendiri daripada siapa kita sebenarnya. Ketika kita memahami hal ini, kita tidak lagi merasa perlu membela diri dari setiap penilaian. Kita membiarkan orang lain memiliki versinya sendiri, sementara kita tetap berjalan di jalur kita. Diam juga memberi kita keuntungan strategis dalam hidup. Orang yang terlalu banyak bicara seringkali mengungkapkan rencana sebelum waktunya, emosi sebelum reda, dan niat sebelum matang. Sebaliknya, orang yang tenang dan fokus cenderung bergerak dengan lebih terarah. Mereka tidak sibuk mengumumkan proses, tapi membiarkan hasil yang berbicara.
Dalam dunia yang penuh kebisingan, ketenangan justru menjadi pembeda. Orang-orang mulai memperhatikan bukan karena kita paling lantang, tapi karena kita konsisten dan stabil. Banyak orang takut diam karena merasa akan dilupakan. Padahal yang membuat seseorang benar-benar tidak terlihat bukanlah diam, melainkan tidak berkembang. Ketika kita terus bertumbuh, belajar dan memperbaiki diri, kehadiran kita akan terasa dengan sendirinya. Tidak perlu teriak, tidak perlu pamer. Fokus pada diri sendiri membuat kita sibuk membangun fondasi, bukan mengejar sorotan. Dan fondasi yang kuat selalu lebih tahan lama daripada popularitas sesaat. Ada juga momen di mana diam adalah bentuk perlindungan diri. Tidak semua hal perlu dibagikan, tidak semua luka perlu diceritakan. Kadang berbagi terlalu banyak justru membuat kita rentan disalahpahami atau dimanfaatkan. Menyimpan sebagian cerita untuk diri sendiri bukan berarti tertutup, tapi bijak. Kita berhak memilih kepada siapa kita membuka diri. Fokus pada diri sendiri mengajarkan kita batasan, sesuatu yang sering diabaikan tapi sangat penting untuk kesehatan mental. Ketika kita mulai mengurangi kebiasaan bereaksi, hidup terasa lebih ringan. Pikiran tidak lagi penuh dengan skenario balasan atau penyesalan atas kata-kata yang terlanjur keluar. Kita belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dikontrol, termasuk opini orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah sikap kita, respons kita, dan arah hidup kita. Di titik ini, diam bukan lagi beban, tapi ruang bernafas. Fokus pada diri sendiri bukan berarti menutup mata dari dunia sekitar. Kita tetap peduli, tetap empati, tapi tidak larut. Ada perbedaan besar antara peduli dan terbawa. Ketika kita terlalu larut, emosi orang lain menjadi emosi kita. Masalah orang lain menjadi beban kita. Tanpa sadar, kita kehilangan diri sendiri. Dengan fokus pada diri, kita belajar membantu tanpa mengorbankan kesehatan mental. Kita hadir tanpa harus tenggelam. Diam juga membantu kita memahami orang lain dengan lebih jernih. Ketika kita tidak sibuk menyiapkan jawaban, kita benar-benar mendengarkan. Kita menangkap makna di balik kata-kata, nada suara, dan bahasa tubuh. Banyak konflik sebenarnya bisa dihindari jika lebih banyak orang mau mendengar daripada berbicara. Dalam diam, kita memberi ruang bagi pemahaman. Kita tidak terburu-buru menyimpulkan, tidak cepat menghakimi. Ada fase dalam hidup di mana kita perlu menarik diri sejenak. Bukan untuk menghilang, tapi untuk merapikan arah. Fokus pada diri sendiri di fase ini sangat penting. Kita mengevaluasi apa yang selama ini kita kejar. Apakah masih sejalan dengan nilai kita, atau hanya mengikuti arus? Banyak orang terus berjalan, tapi tidak tahu kemana, hanya karena takut berhenti. Padahal, berhenti sejenak bisa menyelamatkan kita dari perjalanan yang salah arah. Diam juga mengajarkan kesabaran. Tidak semua hal perlu diselesaikan sekarang juga. Tidak semua konflik harus dituntaskan saat itu juga. Ada waktu di mana membiarkan keadaan mereda jauh lebih bijak daripada memaksakan solusi. Kesabaran ini bukan pasrah, tapi percaya bahwa waktu dan tindakan yang tepat akan membawa hasil yang lebih baik. Fokus pada diri membantu kita mengenali ritme hidup kita sendiri, bukan memaksakan diri mengikuti tempo orang lain. Dalam proses ini, kita mungkin akan dianggap berubah. Ada yang bilang kita jadi dingin, sombong, atau menjauh. Tapi perubahan tidak selalu buruk. Terkadang, itu tanda bahwa kita berhenti membiarkan diri diperlakukan sembarangan. Fokus pada diri sendiri seringkali membuat kita lebih selektif dalam berhubungan, dan itu wajar. Kedewasaan bukan tentang memiliki banyak relasi, tapi relasi yang sehat dan saling menghargai. Ketika kita tidak lagi sibuk membuktikan diri, kita mulai menikmati hidup apa adanya. Kita tidak terlalu terpengaruh oleh pujian maupun celaan. Kita tahu apa yang kita lakukan dan mengapa kita melakukannya. Keyakinan ini tumbuh bukan dari pengakuan luar, tapi dari konsistensi dalam diam. Kita mungkin tidak selalu merasa percaya diri, tapi kita tenang. Dan ketenangan adalah bentuk kepercayaan diri yang paling jujur. Fokus pada dirimu dan tetaplah diam pada akhirnya bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang kembali ke pusat diri. Kita berhenti hidup reaktif dan mulai hidup dengan kesadaran. Setiap kata yang keluar dipikirkan, setiap langkah diambil dengan tujuan. Hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan membuktikan sesuatu,
tapi perjalanan memahami diri sendiri. Kita menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti, dan itu bukan masalah. Diam memberi kita ruang untuk bertumbuh tanpa tekanan. Kita bisa gagal tanpa harus dijelaskan, bisa belajar tanpa harus diumumkan, dan bisa berubah tanpa harus minta izin. Proses ini mungkin sepi, tapi justru di sanalah kekuatan dibangun. Banyak hal besar lahir dari fase-fase sunyi yang tidak terlihat oleh siapapun. Ketika hasilnya muncul, orang mungkin baru menyadari, tanpa tahu betapa panjang proses di baliknya. Dalam dunia yang semakin bising, memilih fokus dan diam adalah bentuk perlawanan yang halus. Kita menolak untuk terus-menerus terdistraksi, terprovokasi, dan terjebak dalam drama yang tidak perlu. Kita memilih hidup yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih selaras dengan nilai kita sendiri. Pilihan ini mungkin tidak populer, tapi membawa kedamaian yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Akhirnya, kita menyadari bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling konsisten melangkah. Bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Fokus pada diri sendiri dan tetaplah diam bukan berarti menyerah, tapi menyiapkan diri. Ketika waktunya tiba, kita akan bicara lewat tindakan, bukan kata-kata. Dan saat itu, tidak perlu banyak penjelasan, karena ketenangan kita sudah cukup menjadi jawabannya. Ada satu hal yang sering terlupakan ketika kita bicara tentang fokus pada diri sendiri dan memilih diam, yaitu kenyataan bahwa kebisingan terbesar seringkali bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala kita sendiri. Pikiran yang terus membandingkan, mengingat kata-kata orang, memutar ulang kejadian, dan membayangkan skenario yang belum tentu terjadi. Kita mungkin sudah tidak menanggapi secara lisan, tapi di dalam diri masih ribut. Di titik ini, diam belum sepenuhnya terjadi. Fokus pada diri berarti juga belajar menenangkan dialog batin yang tidak ada habisnya. Bukan dengan melawannya, tapi dengan menyadarinya, dan perlahan tidak memberinya panggung utama. Banyak orang mengira bahwa dengan berhenti bicara, masalah akan selesai dengan sendirinya. Padahal, diam tanpa kesadaran hanya membuat masalah berpindah tempat, dari luar ke dalam. Fokus pada diri menuntut kejujuran, termasuk mengakui emosi yang tidak nyaman, seperti marah, kecewa, iri, atau takut. Diam bukan berarti menolak perasaan itu, tapi memberi ruang agar perasaan tersebut tidak mengendalikan tindakan kita. Ketika kita mampu mengamati emosi tanpa langsung bereaksi, kita sedang melatih kendali diri yang sesungguhnya. Dalam proses ini, kita belajar bahwa tidak semua pikiran harus dipercaya. Tidak semua asumsi perlu diikuti. Banyak kecemasan muncul bukan karena kenyataan, tapi karena interpretasi kita sendiri. Fokus pada diri membantu kita memilah mana yang fakta dan mana yang hanya cerita di kepala. Diam memberi jeda sebelum kita menyimpulkan sesuatu. Jeda inilah yang seringkali menyelamatkan kita dari keputusan impulsif yang nantinya disesali. Ada fase di mana fokus pada diri membuat kita merasa sendirian. Ketika kita tidak lagi ikut dalam drama, tidak lagi aktif berkomentar, dan tidak lagi mudah terpancing, lingkaran sosial bisa berubah. Beberapa orang menjauh, beberapa merasa kita tidak seperti dulu. Ini wajar. Perubahan dalam diri seringkali mengguncang dinamika lama. Tapi kesendirian sementara ini bukan hukuman, melainkan ruang. Ruang untuk mengenal diri tanpa gangguan. Ruang untuk membangun hubungan yang lebih jujur dengan diri sendiri. Diam juga mengajarkan kita tentang nilai kata-kata. Ketika kita tidak lagi bicara sembarangan, setiap kata menjadi lebih bermakna. Kita tidak asal berjanji, tidak mudah berkomentar, dan tidak tergesa memberi pendapat. Orang mungkin lebih jarang mendengar suara kita, tapi ketika kita bicara, ada bobot di dalamnya. Ini bukan soal pencitraan, tapi hasil dari kebiasaan berpikir sebelum berbicara. Fokus pada diri menumbuhkan integritas antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Semakin kita fokus pada diri, semakin kita sadar bahwa hidup tidak perlu selalu dijelaskan. Ada banyak hal yang lebih baik dijalani daripada diperdebatkan. Kita tidak perlu meyakinkan semua orang bahwa pilihan kita benar. Cukup pastikan bahwa pilihan itu selaras dengan nilai dan tujuan kita.
Diam menjadi bentuk kepercayaan diri sendiri bahwa kita tidak membutuhkan persetujuan eksternal untuk melangkah. Seiring waktu, fokus pada diri sendiri mengubah cara kita memandang konflik. Kita tidak lagi melihat konflik sebagai sesuatu yang harus dimenangkan, tapi sebagai informasi. Informasi tentang batasan kita, tentang nilai yang penting bagi kita, dan tentang bagaimana orang lain berinteraksi dengan dunia. Dengan memilih diam, kita memberi diri kesempatan untuk memahami konflik secara utuh, bukan hanya dari sudut pandang emosi sesaat. Kita tidak buru-buru menyerang atau membela diri, tapi mengamati apa yang sebenarnya terjadi. Ada kalanya diam adalah jawaban paling jujur, bukan karena kita tidak punya argumen, tapi karena kita tahu percakapan itu tidak akan membawa kemana-mana. Tidak semua diskusi bertujuan mencari kebenaran, banyak yang hanya ingin pembenaran. Fokus pada diri membuat kita peka terhadap perbedaan ini. Kita belajar membedakan mana percakapan yang layak diikuti dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Melepaskan bukan berarti kalah, tapi memilih kedamaian. Fokus pada diri juga membuat kita lebih sadar akan waktu. Waktu adalah sumber daya yang tidak bisa dikembalikan. Setiap menit yang kita habiskan untuk memikirkan pendapat orang yang tidak peduli pada kita adalah menit yang tidak kita investasikan pada diri sendiri. Diam membantu kita menghemat waktu mental. Kita tidak lagi mengulang-ulang percakapan yang sudah berlalu, atau mempersiapkan jawaban untuk situasi yang belum tentu terjadi. Energi itu dialihkan untuk hal-hal yang nyata dan bisa kita kendalikan. Dalam diam, kita mulai menyusun ulang prioritas. Kita bertanya, apa yang benar-benar penting hari ini? Bukan minggu depan, bukan 5 tahun ke depan, tapi hari ini. Fokus pada diri bukan tentang hidup dalam gelembung, tapi hadir sepenuhnya dalam momen sekarang. Ketika kita hadir, banyak kecemasan kehilangan cengkeramannya. Kita tidak lagi terlalu sibuk dengan apa kata orang atau apa yang mungkin terjadi, tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang. Ada perubahan halus yang terjadi ketika kita konsisten fokus pada diri. Kita menjadi lebih peka terhadap kelelahan, lebih cepat mengenali tanda-tanda stres, dan lebih berani beristirahat tanpa rasa bersalah. Diam memberi kita izin untuk berhenti sejenak tanpa harus menjelaskan kepada siapapun. Kita tidak lagi merasa harus selalu produktif atau terlihat sibuk. Kita belajar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa sibuk kita terlihat, tapi seberapa selaras kita dengan diri sendiri. Ketika kita berhenti banyak bicara, kita juga berhenti banyak berjanji. Ini membuat hubungan kita lebih sehat. Orang tahu bahwa ketika kita mengatakan sesuatu, itu bukan sekedar kata-kata. Fokus pada diri mengurangi kebutuhan untuk mengesankan orang lain. Kita tidak lagi membesar-besarkan cerita atau menjanjikan hal di luar kemampuan. Kejujuran ini mungkin tidak selalu populer, tapi menciptakan rasa percaya yang lebih dalam. Fokus pada dirimu dan tetaplah diam juga berkaitan erat dengan penerimaan. Menerima bahwa tidak semua hal bisa kita ubah. Menerima bahwa ada hal-hal yang harus berjalan apa adanya. Banyak penderitaan muncul karena kita terus melawan kenyataan. Kita ingin orang lain berubah, situasi berbeda, atau masa lalu terulang. Diam membantu kita berhenti berdebat dengan kenyataan. Kita mungkin tidak langsung suka, tapi kita berhenti menolak. Penerimaan ini bukan tanda menyerah, tapi titik awal untuk bergerak dengan lebih realistis. Ketika kita menerima apa yang tidak bisa diubah, kita bisa memusatkan energi pada apa yang bisa kita lakukan. Fokus pada diri berarti mengalihkan perhatian dari keluhan ke tindakan. Bukan tindakan yang reaktif, tapi yang terencana dan sadar. Dia memberi ruang untuk berpikir jernih sebelum melangkah. Dalam keheningan, kita sering menemukan jawaban yang tidak muncul di tengah keramaian. Bukan jawaban instan, tapi pemahaman yang perlahan terbentuk. Kita mulai melihat pola dalam hidup kita, kebiasaan yang berulang, dan pilihan yang sering membawa hasil serupa. Kesadaran ini mungkin tidak nyaman, tapi sangat berharga. Fokus pada diri berarti berani melihat cermin tanpa menyalahkan pantulan di dalamnya. Ada kekuatan besar dalam konsistensi yang sunyi. Banyak orang menyerah bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mendapat pengakuan cepat. Fokus pada diri membantu kita bertahan dalam proses panjang tanpa tepuk tangan.
Kita belajar menikmati kemajuan kecil yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Diam membuat kita tidak tergoda untuk membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, karena kita tahu setiap orang punya ritme masing-masing. Ketika kita tidak lagi sibuk membuktikan diri, kita menjadi lebih fleksibel. Kita tidak terikat pada citra tertentu. Kita bisa mengakui kesalahan tanpa merasa harga diri runtuh. Fokus pada diri menciptakan rasa aman internal, sehingga kritik tidak lagi terasa sebagai ancaman. Kita mendengarkan jika ada yang bisa dipelajari, dan melepas jika tidak relevan. Dia memberi kita jarak emosional yang sehat. Dalam hubungan, fokus pada diri dan diam membuat kita lebih otentik. Kita tidak lagi berusaha menjadi versi diri yang disukai semua orang. Kita hadir apa adanya, dengan batasan yang jelas. Ini mungkin membuat jumlah hubungan berkurang, tapi kualitasnya meningkat. Kita tidak lagi mengorbankan diri demi diterima. Kita memilih hubungan yang saling menghargai, bukan yang menguras. Pada akhirnya, fokus pada dirimu dan tetaplah diam adalah tentang membangun rumah yang tenang di dalam diri. Rumah yang tidak mudah goyah oleh badai opini, kritik, atau pujian. Ketika rumah itu kokoh, kita bisa keluar menghadapi dunia tanpa kehilangan arah. Kita tidak anti suara, tapi tidak tergantung padanya. Kita mendengar, menyaring, lalu memutuskan dengan sadar. Dia mengajarkan kita bahwa kekuatan tidak selalu terlihat keras. Ada kekuatan dalam menahan diri, dalam menunggu, dalam tidak bereaksi. Dunia mungkin lebih menghargai yang paling lantang, tapi hidup yang damai dibangun oleh mereka yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Fokus pada diri membantu kita menemukan keseimbangan ini. Ketika kita konsisten menjalani hidup dengan fokus dan kesadaran, hasilnya perlahan terlihat. Bukan dalam bentuk pengakuan besar, tapi dalam ketenangan sehari-hari. Pikiran yang lebih jernih, emosi yang lebih stabil, dan keputusan yang lebih selaras dengan nilai diri. Kita mungkin masih menghadapi masalah, tapi tidak lagi merasa hancur olehnya. Diam memberi kita pijakan yang stabil di tengah ketidakpastian. Hidup tidak pernah sebenar-benarnya sepi dari tantangan. Tapi dengan fokus pada diri, kita tidak lagi merasa harus melawan semuanya sekaligus. Kita memilih pertempuran yang layak dan melepas yang tidak perlu. Kita tahu bahwa energi kita terbatas dan berharga. Diam menjaganya. Akhirnya, kita sampai pada pemahaman sederhana tapi mendalam, bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua penilaian perlu dijawab, dan tidak semua pikiran perlu diikuti. Fokus pada dirimu dan tetaplah diam bukan sekadar nasihat, tapi cara hidup. Cara hidup yang memberi ruang bagi kedamaian, pertumbuhan, dan kejelasan. Ketika kita mampu menjalani ini, hidup mungkin tidak menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih ringan. Dan seringkali, itu sudah lebih dari cukup. Semakin lama kita mempraktikkan fokus pada diri dan memilih diam, semakin terasa bahwa hidup sebenarnya tidak sekompleks yang sering kita bayangkan. Banyak kerumitan muncul karena kita terlalu sibuk memikirkan apa yang seharusnya dipikirkan orang lain tentang kita. Ketika kebiasaan itu dilepas, ruang di kepala terasa lebih lega. Kita tidak lagi bangun pagi dengan beban asumsi, tidak tidur malam dengan pikiran yang terus berputar. Diam perlahan membersihkan kebisingan yang selama ini kita anggap normal. Ada perubahan menarik yang sering terjadi tanpa kita sadari. Kita menjadi lebih peka terhadap sinyal tubuh. Ketika lelah, kita berhenti. Ketika tidak nyaman, kita mengambil jarak. Dulu mungkin kita memaksakan diri demi terlihat kuat, atau demi memenuhi ekspektasi. Sekarang, kita lebih jujur pada batasan. Fokus pada diri mengajarkan bahwa mendengarkan tubuh bukan kelemahan, tapi bentuk kecerdasan. Diam memberi ruang agar sinyal-sinyal itu terdengar jelas. Banyak orang takut terlihat pasif ketika memilih diam. Padahal, diam bukan berarti tidak bergerak. Justru sebaliknya, kita bergerak dengan arah yang lebih jelas. Kita tidak lagi tergesa mengejar semua peluang, tidak merasa tertinggal hanya karena orang lain tampak lebih cepat. Fokus pada diri membantu kita memahami bahwa kecepatan setiap orang berbeda. Yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi apakah kita sampai di tempat yang benar. Dalam diam, kita juga belajar menerima kesederhanaan. Hidup tidak selalu harus penuh pencapaian besar atau cerita dramatis.
Ada nilai dalam rutinitas, dalam hari-hari yang tenang dan tidak banyak kejadian. Fokus pada diri membuat kita lebih hadir dalam momen-momen kecil yang dulu terlewat karena pikiran sibuk kemana-mana. Kita mulai menikmati proses tanpa terus-menerus menunggu hasil. Ada kalanya orang mencoba memancing reaksi kita. Mereka terbiasa melihat kita menjawab, membela diri, atau terpancing emosi. Ketika kita memilih diam, mereka mungkin merasa tidak nyaman. Ini bukan tanggung jawab kita. Fokus pada diri berarti memahami bahwa kita tidak wajib memenuhi ekspektasi orang tentang bagaimana kita harus bereaksi. Kita memilih respon berdasarkan kesadaran, bukan tekanan. Semakin kita konsisten, semakin kuat rasa aman di dalam diri. Kita tidak lagi bergantung pada persetujuan luar untuk merasa cukup. Ini bukan berarti kita kebal kritik, tapi kita tidak hancur karenanya. Dia memberi jarak antara diri kita dan opini orang lain. Di jarak itulah ketenangan tumbuh. Fokus pada dirimu dan tetaplah diam juga mengubah cara kita melihat kegagalan. Dulu kegagalan mungkin terasa seperti bukti bahwa kita tidak cukup baik, apalagi jika disorot atau dikomentari orang lain. Sekarang, kegagalan lebih kita lihat sebagai bagian dari proses. Kita tidak merasa perlu menjelaskan atau membela diri setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Dia memberi kita ruang untuk belajar tanpa tekanan sosial. Ketika kita tidak sibuk menutupi kekurangan di depan orang lain, kita justru lebih jujur melihatnya. Fokus pada diri membuat kita bertanya, apa yang bisa diperbaiki, bukan siapa yang harus disalahkan. Pendekatan ini terasa lebih dewasa dan membebaskan. Kita tidak lagi terjebak dalam drama, tapi bergerak ke arah solusi. Ada ketenangan tersendiri saat kita menyadari bahwa hidup tidak perlu selalu diperjuangkan lewat kata-kata. Banyak hal bisa diselesaikan lewat konsistensi dan tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus. Diam membuat kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan hari ini, bukan pada apa yang harus kita katakan. Perubahan besar seringkali lahir dari kebiasaan kecil yang dijalani tanpa sorotan. Fokus pada diri juga membuat kita lebih selektif dalam menyerap informasi. Kita tidak lagi merasa perlu mengikuti semua tren, opini, atau perdebatan. Kita menyaring apa yang relevan dengan hidup kita dan melepas sisanya. Dia membantu kita tidak tenggelam dalam arus informasi yang tidak ada habisnya. Pikiran pun terasa lebih jernih dan terarah. Dalam hubungan, sikap ini menciptakan dinamika yang lebih sehat. Kita tidak lagi reaktif terhadap setiap ucapan atau sikap. Kita memberi waktu sebelum merespon, memahami sebelum bereaksi. Banyak kesalahpahaman mereda hanya karena kita tidak terburu-buru menanggapi. Fokus pada diri membantu kita hadir dengan kepala dingin. Ada juga rasa hormat yang tumbuh dari orang lain, meski tidak selalu diucapkan. Orang cenderung lebih berhati-hati pada mereka yang tidak mudah terpancing, bukan karena takut, tapi karena ada kesan stabil dan matang. Dia membentuk aura ketenangan yang sulit dijelaskan, tapi mudah dirasakan. Semakin kita menjalani ini, semakin jelas bahwa hidup tidak harus selalu ramai untuk bermakna. Kadang, justru di kesunyian, kita menemukan arah yang selama ini kita cari. Seiring berjalannya waktu, fokus pada diri membuat kita lebih nyaman dengan ketidakpastian. Kita tidak lagi panik ketika rencana berubah atau masa depan terasa kabur. Dia mengajarkan bahwa tidak semua hal harus segera dipahami. Ada proses yang memang perlu waktu. Kita berhenti memaksa jawaban muncul sebelum waktunya. Ketidakpastian seringkali terasa menakutkan karena kita ingin kontrol. Tapi, fokus pada diri membantu kita membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Kita mengerahkan energi pada hal-hal yang berada dalam jangkauan, seperti sikap, usaha, dan pilihan sehari-hari. Dia membuat kita berdamai dengan sisanya. Dalam kondisi ini, kita juga belajar memaafkan diri sendiri. Bukan dengan banyak kata atau pembelaan, tapi dengan penerimaan. Kita mengakui bahwa kita pernah salah, pernah lemah, dan pernah tersesat. Fokus pada diri berarti tidak terus menghukum diri atas masa lalu. Dia memberi ruang untuk melangkah tanpa beban berlebih. Ada momen ketika kita merasa tidak dimengerti. Dulu, mungkin kita akan sibuk menjelaskan. Sekarang, kita lebih tenang. Kita paham bahwa dipahami semua orang bukan syarat hidup yang baik.
Fokus pada diri membuat kita cukup dengan pemahaman diri sendiri. Orang yang memang ingin mengerti akan berusaha, yang tidak perlu dipaksa. Diam juga membuat kita lebih menghargai keheningan. Kita tidak selalu mengisi waktu dengan suara atau distraksi. Kita memberi ruang untuk jeda. Di jeda itu, banyak hal menjadi jelas. Pikiran yang kusut perlahan terurai. Perasaan yang campur aduk menemukan bentuknya. Dalam keheningan, kita sering menyadari bahwa banyak hal yang dulu kita kejar ternyata bukan kebutuhan, hanya keinginan yang dibentuk lingkungan. Fokus pada diri membantu kita menyederhanakan hidup. Kita memilih cukup daripada berlebihan, tenang daripada ramai, sadar daripada reaktif. Hidup mungkin terlihat biasa dari luar, tapi terasa utuh dari dalam. Dan itu adalah kualitas yang tidak bisa diukur dengan standar apapun. Pada titik ini, fokus pada dirimu dan tetaplah diam bukan lagi sesuatu yang dipaksakan, tapi kebiasaan yang tumbuh alami. Kita tidak lagi merasa kehilangan ketika tidak ikut bersuara. Kita justru merasa utuh. Diam tidak lagi terasa canggung, tapi nyaman. Fokus pada diri menjadi fondasi cara kita menjalani hari. Kita bangun pagi dengan kesadaran, bukan kecemasan. Kita menjalani aktivitas dengan niat, bukan sekedar reaksi. Kita berinteraksi dengan orang lain tanpa harus kehilangan diri sendiri. Semua ini bukan hasil perubahan besar yang dramatis, tapi akumulasi pilihan kecil untuk berhenti ribut dan mulai hadir. Ketika masalah datang, kita tidak langsung panik. Kita berhenti sejenak, bernafas, dan melihat situasi apa adanya. Fokus pada diri memberi kita jarak yang cukup untuk berpikir jernih. Diam mencegah kita membuat keputusan yang digerakkan emosi sesaat. Kita mungkin tidak selalu benar, tapi kita lebih sadar. Akhirnya, kita memahami bahwa kedamaian bukan sesuatu yang dicari di luar, tapi dibangun di dalam. Dengan fokus pada diri, kita merawat pikiran dan emosi kita sendiri. Dengan diam, kita melindungi ruang batin dari kebisingan yang tidak perlu. Hidup mungkin tetap penuh tantangan, tapi kita menghadapinya dengan sikap yang berbeda. Tidak semua orang akan mengerti pilihan ini, dan itu tidak masalah. Fokus pada diri berarti kita tidak lagi hidup untuk dipahami semua orang. Kita hidup untuk jujur pada diri sendiri. Diam bukan pelarian, tapi posisi. Posisi yang membuat kita berdiri tegak tanpa harus berteriak. Pada akhirnya, fokus pada dirimu dan tetaplah diam adalah undangan untuk hidup lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bertanggung jawab atas diri sendiri. Bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang terasa selaras. Dan dalam dunia yang terus berisik, itu adalah bentuk keberanian yang paling sunyi, tapi paling kuat.